Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat, selalu menerapkan pola hidup sehat. Pembelajaran daring kali ini ya, kita masih membahas materi yang lalu. Namun saya bacakan terlebih dahulu kompetensi dasar dalam pembelajaran ini. Kompetensi dasarnya yaitu adalah menganalisis keterampilan jalan, cepat, lari, lompat, dan lempar untuk menghasilkan gerak yang efektif. Yang kita bahas itu adalah jalan cepat dan lari, ya. Dan tujuan pembelajarannya yaitu memelihara kesehatan tubuh, menjaga kesehatan tubuh dengan menerapkan gaya hidup aktif, merapikan kembali peralatan yang telah digunakan pada tempatnya, menunjukkan perilaku disiplin selama pembelajaran atletik jalan cepat, lari, lompat, dan lempar, menganalisis variasi keterampilan atletik jalan cepat, lari, lompat, dan lempar, menganalisis kombinasi keterampilan atletik jalan cepat, lari, lompat, dan lempar, menganalisis variasi keterampilan atletik ya, jalan cepat, lari, lompat, dan lempar, menganalisis kombinasi keterampilan atletik ya, ini nomor atletik tadi, mempraktekkan variasi keterampilan atletik. Nah, jadi inilah tujuan daripada pembelajaran mengenai atletik. Jadi anak-anak semua ya, materi kita masih membahas atletik, namun sudah saya sayangkan ini tujuan pembelajarannya mengenai atletik, dan kita lanjutkan dari pembahasan yang lalu yaitu dari jalan cepat maupun lari. Sekarang kita lanjutkan dengan lompat. Silahkan disimak video tersebut sampai selesai ya. Oke. Lompat jauh. Oke ya. Sejarah singkat lompat jauh. Bermula ketika 13 abad lalu, olahraga lompat jauh muncul tahun 708 Masehi saat ada Olimpiade kuno di Yunani. Sejarah mencatat bahwa olahraga ini juga pernah dilakukan oleh peserta Sparta dengan panjang lompatan 7,05 meter. Awalnya event dalam Olimpiade kuno diadakan untuk tujuan latihan militer perang. Lompat jauh dipercaya bisa melatih ketangkasan prajurit perang dalam melompati rintangan seperti jurang atau parit. Dulu lapangan lompat jauh mungkin tidak seperti ini, tetapi jangan disamakan teknik lompat jauh zaman dahulu dan sekarang karena pasti berbeda. Lompat jauh zaman dahulu diawali dengan start lari pendek, dan juga para pelompat harus membawa beban di kedua tangannya yang dikenal dengan nama halter race yang mempunyai bobot 1-4,5 kg. Berikut ini adalah lapangan dari lompat jauh. Pada Romawi 1 yaitu bak pasir, memiliki panjang 9 meter dan lebar 2,75 meter. Selanjutnya di Romawi 2 ada balok tumpuan untuk lompat jauh, panjangnya 1,22 meter, lebarnya 20 cm, dan ketebalannya 5 cm. Pada Romawi 3 itu adalah balok tumpuan untuk lompat jangkit. Dan yang terakhir di Romawi 4, jalur awalan untuk pelari lompat jauh, lebih kurang jaraknya 30-40 meter. Pengertian lompat jauh. Lompat jauh merupakan salah satu cabang olahraga atletik yang populer dan sering dilombakan dalam kompetisi kelas dunia, termasuk Olimpiade. Lompat jauh adalah suatu gerakan melompat ke depan atas dengan usaha agar badan melayang di udara yang dilakukan dengan cepat dan dengan cara melakukan tolakan satu kaki untuk memperoleh jarak sejauh-jauhnya. Jarak lompatan diukur dari papan tolakan sampai ke batas terdekat dari letak titik pendaratan yang dihasilkan oleh bagian tubuh. Teknik dasar lompat jauh. Yang pertama ada teknik awalan lompat jauh.
Teknik awalan lari yaitu dari lari perlahan ke lari cepat, dan harus terkendali dan memungkinkan untuk melakukan tolakan. Jangan sampai melebihi garis tolakan yang sudah ditetapkan. Di saat mendekati papan tolakan, sekitar 3-5 langkah, kamu harus siap mengganti kecepatan gerak lari ke kecepatan tolakan dengan langkah terakhir yang pendek. Yang kedua adalah teknik tolakan. Langkah berikutnya setelah awalan yaitu tolakan. Tolakan bertujuan agar tubuh terangkat ke atas dan melayang di udara. Tolakan berpengaruh besar terhadap jarak lompatan yang diperoleh. Perlu diperhatikan, saat melakukan tolakan, usahakan kaki sedikit ditekuk, menapakkan kaki, dan meluruskan tukai untuk lepas landas. Gerakan tolakan yang baik membutuhkan kekuatan, kecepatan, dan koordinasi gerak yang memadai. Berikut ini adalah cara melakukan tolakan atau tumpuan. Yang pertama, ayunkan paha dan kaki ke posisi horizontal dan dipertahankan. Kedua, luruskan sendi mata kaki, lutut, dan pinggang pada saat melakukan tolakan. Ketiga, bertolak ke depan dan ke atas. Dan yang keempat, sudut tolakan 45 derajat. Yang ketiga adalah teknik melayang di udara. Di saat tubuh melayang di udara, usahakan agar tubuh tetap seimbang. Salah satu tips saat kondisi ini yaitu gerakan kaki seperti berjalan, sehingga berjalan selama melayang di udara akan mempermudah kamu untuk melakukan pendaratan yang baik. Hal yang perlu diperhatikan saat tubuh melayang di udara, pertama adalah menjaga keseimbangan badan, kedua mengusahakan tahanan udara sekecil mungkin, ketiga mengusahakan melayang di udara selama mungkin, dan yang keempat mempersiapkan kaki untuk pendaratan. Teknik yang keempat adalah teknik pendaratan. Hal terakhir dalam teknik dasar lompat jauh yaitu pendaratan. Pendaratan dilakukan dengan cara menundukkan kepala, mengayunkan lengan, dan membawa pinggang ke depan. Hal tersebut bertujuan agar anggota badan yang lain tidak mengenai pasir lebih belakang daripada kaki. Tips meningkatkan kemampuan teknik lompat jauh dan menghasilkan lompatan yang jauh, perhatikan beberapa faktor berikut. Pertama, penentuan jarak awalan yang tepat. Kedua, penentuan irama lari awalan. Ketiga, kemampuan tolakan dan lepas landas. Keempat, kemampuan gerak melayang di udara. Dan terakhir yang kelima, kemampuan gerak saat pendaratan. Berikut ini adalah gaya dalam lompat jauh. Yang pertama adalah gaya jongkok atau bisa disebut ortodok. Gaya yang sering dilakukan ketika badan melayang di udara ini berfungsi agar kamu bisa memperoleh kecepatan maksimum ketika ingin melompat. Di saat tolakan, kita biasa menggunakan kaki yang terkuat. Di saat kita sudah mulai melayang, maka mulai tekuk lutut ke atas. Di saat akan mendarat, awali dengan tumit kaki sedikit ditekuk. Yang kedua adalah gaya menggantung. Gaya lompat jauh ini tidak mengubah kecepatan ketika kaki akan bertumpu pada papan tolakan, dan cara melakukannya dengan cara badan tegap. Gerakan kaki diayunkan ke belakang dan ke depan bersamaan dengan kedua lengan. Saat akan melakukan pendaratan, dua kaki diluruskan ke depan dan kedua tumit mendarat terlebih dahulu. Contohnya adalah pada gambar di bawah ini. Yang ketiga adalah gaya berjalan di udara. Gaya ini cukup populer karena biasa digunakan oleh para atlet. Sebutan kerennya yaitu walking in the air. Cara melakukan gaya ini yaitu sebelum melakukan tolakan, pinggang sedikit diturunkan, paha dan kaki diayunkan secara bebas, luruskan lutut, sendi mata kaki, dan pinggang ketika melakukan tolakan. Kemudian kita melayang di udara. Berjalanlah seperti saat berjalan di tanah. Ketika akan mendarat, lengan dan tubuh ditarik ke depan dan bawah, serta kaki diulurkan sesaat. Teknik ini merupakan mirip dengan teknik menggantung di udara. Apapun olahraga, tentunya kita harus memperhatikan kebugaran jasmani diri kita, karena memang faktor inilah yang sangat menentukan betapa kesanggupan tubuh kita dalam melakukan sesuatu. Yang terakhir adalah kesalahan dalam melakukan lompat jauh. Pada olahraga lompat jauh, beberapa hal yang dilakukan peserta akan menyebabkan terjadinya diskualifikasi yang berdampak negatif pada pemain, seperti misalnya tidak melakukan lompatan setelah dipanggil selama 3 menit lamanya oleh panitia, melakukan tumpuan dengan menggunakan kedua kaki, melakukan pendaratan di luar bak pasir yang sudah ditentukan, menyentuh tanah pada bagian belakang garis tumpuan dengan menggunakan bagian tubuh manapun, baik saat melakukan ancang-ancang lompatan maupun melakukan lari di landasan pacuan tanpa melakukan tolakan.
Kemudian melakukan tolakan dari luar ujung balok tumpuan, baik ketika sebelum maupun sesudah garis perpanjangan garis tumpuan. Selanjutnya, pelompat menyentuh tanah di bagian luar area pendaratan atau bak pasir sebelum mendarat dengan benar dan sah di dalam bak pasir saat melakukan pendaratan. Setelah melompat dengan baik dan sempurna, pelompat berjalan mundur atau berbalik melalui bak pasir. Dan yang terakhir adalah melakukan pendaratan dengan melakukan gerakan salto. Baik, terima kasih kepada anak-anak semua. Ini adalah materi kita lanjutan, yaitu lompat jauh ya. Jadi untuk pembelajaran kali ini ya, masih kita menggunakan daring materi lompat jauh. Jadi cukup sekian dari saya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.